Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang pahlawan nasional. Yang pertama kali adalah Cut Nyak Cut Nyak merupakan pahlawan yang lahir di Aceh pada tahun 1848. Semasa Perang Aceh, dirinya berdiri memimpin pasukan untuk melawan Belanda. Cut Nyak tak gentar melawan Belanda karena juga ingin membalas kematian suaminya yang meninggal akibat perang. Perjuangan Cut Nyak pun membawa dirinya ke sosok Tengku Umar yang pada akhirnya menjadi suami kedua beliau. Setelah memperoleh izin dari Tengku Umar untuk turut serta dalam medan perang, mereka melangsungkan pernikahan pada 1880 dan dikaruniai satu anak perempuan bernama Cut Gambang. Bersama dengan Tengku Umar, Cut Nyak bergabung melawan Belanda. Namun pada 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur terlebih dahulu di tangan Belanda di pedalaman Melabuh. Akhirnya perjuangan Belanda terus dilanjutkan bersama pasukannya. Pertempuran terus berlangsung, tetapi kondisi fisik dan jumlah pasukan milik Cut Nyak yang semakin berkurang membuat posisinya di ujung tanduk. Karena iba, salah satu pasukan Cut Nyak bernama Panglaut akhirnya memberitahukan kepada pasukan Belanda tentang markas Cut Nyak. Belanda kemudian menyerang markas Cut Nyak habis-habisan dan berhasil menangkap Cut Nyak. Kemudian dirinya dibawa ke Banda Aceh dan memperoleh perawatan intensif atas penyakit yang dideritanya, yaitu encok dan rabun. Namun, Belanda yang menilai keberadaan Cut Nyak membahayakan memutuskan mengasingkan Cut Nyak di Sumedang, Jawa Barat. Setelah itu, dia ditangkap dan diasingkan lalu meninggal di Sumedang tanggal 6 November 1908. Cut Nyak diturut dimakamkan di sana. Tuanku Imam Bonjol. Peto Syarif yang dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol adalah sosok yang lahir di kampung Tanjung Bunga, Sumatera Barat pada 1772. Di sana dia akan seorang ulama dan pimpinan masyarakat. Sebagai buntut pertentangan kaum adat dan kaum padari atau kaum agama, Imam Bonjol akhirnya melawan Belanda. Dirinya berjuang bersama kaum padari atau kaum agama. Imam Bonjol akhirnya melawan Belanda. Dirinya berjuang bersama kaum padari pada tahun 1803 sampai 1838. Gara-gara pengkhianatan Belanda, Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, lalu Ambon hingga yang terakhir ke Manado. Imam Bonjol pada akhirnya wafat pada 6 November 1864 saat usianya 92 tahun. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi lahir di Ambon pada tahun 1783. Patimura melawan Belanda karena mereka menguasai Maluku atau menindas rakyatnya, memaksa kerja rodi dan menguras kekayaan Maluku. Patimura juga menyatukan kerajaan Ternate dan Tidore untuk mengusir penjajah pada tahun 1817. Sebetulnya Belanda pernah menawarkan kerja sama, namun Patimura menolaknya. Sosok ini dihukum mati pada 16 Desember 1817. Dan yang kedelapan, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir sebagai putri Bupati Jepara pada tanggal 21 April 1879. Semasa masih hidup, dia memperjuangkan kesetaraan hak perempuan dan membangun sekolah perempuan bernama Yayasan Kartini pada tahun 1912. Sekolah Kartini ada di Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan lain sebagainya. Kartini meninggal saat masih muda, yakni pada umur 25 tahun pada 17 September 1904 di Rembang. Buku Habis Gelap, Terbitlah Terang adalah kumpulan dari surat-surat Kartini. Insinyur Soekarno.
Soekarno atau Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di kota Surabaya. Sejak sekolah di HBS Surabaya, dia sudah aktif dalam aktivitas pergerakan nasional. Setelah sepak terjangnya itu, Bung Karno menjadi Presiden Indonesia pertama mulai tahun 1945 sampai 1967. Banyak perang penting yang dilakoni Bung Karno, mulai dari menyetuskan dasar negara Pancasila, menjadi proklamator hingga orator yang membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Dan yang ke-14, Dr. Andos Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir tanggal 9 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Pahlawan nasional ini pernah menempati banyak posisi penting, contohnya Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, serta RIS. Wakil Presiden pertama Indonesia ini juga mendapat julukan Bapak Koperasi. Dirinya dan Bung Karno disebut sebagai pahlawan proklamator. Bung Hatta meninggal di Jakarta pada Maret 1980. Sudirman lahir di Bodas, Karajati tanggal 24 Januari 1916. Dia adalah seorang panglima besar sekaligus jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Ketika berusia 31 tahun, Jenderal Sudirman bergabung dengan pahlawan kemerdekaan yang lain dalam melawan penjajah Jepang, Belanda, serta sekutu. Sudirman berjuang dengan luar biasa, bahkan saat sakit pun dia tidak menyerah dan melawan musuh bersama anak buahnya. Dirinya meninggal akibat penyakit pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki DI Yogyakarta. Diponegoro memiliki nama kecil Raden Mas Ontowiroyo. Ia lahir di DNI Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro merupakan anak sulung Sultan Hamengkubuwono yang dikenal sejak pemimpinnya pada Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Tersebut menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1830, Belanda bersiasat licik dengan pura-pura mengajak Pangeran Diponegoro untuk merunding di Magelang. Dalam perunding itu, dia ditangkap lalu dibuang ke Manado. Setelah dari sana, dia dipindahkan ke ujung Padang dan meninggal di sana pada tanggal 8 Januari 1985. Dewi Sartika. Selain Kartini, ada pula pahlawan nasional Dewi Sartika yang memperjuangkan pendidikan khusus perempuan. Dia lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka. Dewi Sartika memiliki latar belakang keluarga ningrat yang membuatnya bisa mengenyam pendidikan, sehingga dirinya terinspirasi mendirikan sekolah atau sekolah khusus perempuan se-Hindia Belanda. Berkat jasanya, Dewi Sartika juga mendapatkan anugerah bintang perak dari pemerintah Hindia Belanda. Sartika mengungsi ke Cian yang wafat pada tanggal 11 September 1947. Muhammad Yamin adalah anggota Jong Sumatranen Bon yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1903 di Sawalunto. Tokoh ini dikenal sebagai bagian dari yang merumuskan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda, serta pengegasan falsafat Pancasila dalam BPUPKI. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962 dan dikebumikan di tanah kelahirannya. Saya akan menjelaskan tentang Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memiliki julukan Ayam, jantan dari timur. Dia adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan yang merupakan putra kedua dari Sultan Malikul Said. Sultan Hasanuddin lahir tahun 1631 di Makassar. Pasca diangkat sebagai Sultan Kerajaan di Goa, dia
Dia berusaha menggabungkan beberapa kerajaan di wilayah kecil di wilayah Indonesia Timur dan melawan Belanda dengan sengit. Hal ini mengakibatkan Belanda meminta bantuan tentara Batavia untuk menerobos benteng terkuat Goa, yakni Somba Opu. Pada tanggal 12 Juni 1669, Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dan wafat pada 12 Juni 1670. Ki Haji Dewantara atau Raden Mas Werdi Swerjaningrat lahir di Yogyakarta pada 02 Mei 1889. Dirinya adalah sosok yang mendirikan perguruan Taman Siswa pada 1929 dan berkontribusi pada pribumi saat itu yang tidak dapat sekolah. Ki Haji Dewantara pernah menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan setelah kemerdekaan. Dia wafat 26 April 1959 dan dimakamkan di Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang Sultan Syahri. Sultan Syahri lahir pada 05 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pahlawan nasional Indonesia, saat itu sudah memulai sepak terjang di kancah politik. Saat mendirikan Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia, Sultan Syahri terkenal atas jasanya mengorganisasi kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Pada awal kemerdekaan, Sultan Syahri pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian pada masa Orde Lama dipenjara dan jatuh sakit. Syahri pun dikirim ke Swiss untuk berobat. Ia kemudian wafat pada 09 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Haji Agus Salim mempunyai peran yang besar masa perjuangannya untuk kemerdekaan setelahnya. Pahlawan ini lahir 8 Oktober 1884 di Kota Gadang. Semasa kehidupan, Haji Agus Salim memimpin organisasi Islam terbesar, Serikat Islam, menjadi anggota PPKI. Agus Salim, tokoh Indonesia yang menguasai banyak bahasa asing. Pahlawan yang dikenal sebagai diplomat ulung itu meninggal di Jakarta 04 November 1954.